Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Pak Jaja selaku dosen pengampu mata kuliah materi akidah akhlak di madrasah serta teman-teman yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang akhlak pergaulan remaja. Dan kelompok 2 ini terdiri dari saya, Khairunisa Ramadhani, Saya Siti Nur Fitriah. Dan saya Siti Rahmatul. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja, di mana pada pembahasan kali ini terdapat 4 materi. Materi yang pertama yaitu remaja dalam perspektif psikologi, yang kedua perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yang ketiga perilaku tercela dalam pergaulan remaja, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang remaja dalam perspektif psikologi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, yaitu akhlak terpuji dan tercela pada masa remaja, kita harus tahu dulu nih, remaja itu siapa sih? Terus dia itu rentan umurnya tuh dari berapa ke berapa. Nah, di sini saya mengambil pengertian remaja dalam perspektif psikologi. Mungkin teman-teman semua di sini udah tahu dan kita juga udah belajar ya pas semester 3 waktu itu di psikolog perkembangan. Di sini saya akan mereview kembali, sedikit mereview gitu teman-teman. Jadi siapa sih remaja itu? Nah, di sini apa itu masa remaja? Jadi masa remaja itu adalah masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Nah, jadi masa remaja itu adalah masa transisi, yaitu masa perpindahan antara masa anak-anak ke masa dewasa gitu. Jadi sebelum masa anak-anak ini lanjut ke masa dewasa, dia harus transit dulu nih teman-teman ke masa yang namanya itu masa remaja. Nah, rentan umurnya itu dari 12 atau 13 tahun sampai awal 20 tahun. Nah, berarti untuk teman-teman yang udah masuk lebih dari kepala 2 umurnya, berarti udah bukan masa remaja lagi nih. Jadi teman-teman udah masuk ke masa dewasa awal. Nah, pendapat ini yaitu menurut Papalia dan Olds. Yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri masa remaja. Yang pertama itu masa periode peralihan. Jadi yang seperti tadi saya sudah bilang ya. Jadi di sini tuh masa peralihan gitu. Jadi masa anak-anak beralih dulu ke masa remaja sebelum dia masuk ke masa dewasa gitu. Jadi transit dulu nih dia. Terus di sini juga dia masa remaja ini diambang kebingungan gitu, peralihan. Kenapa? Karena ketika dia udah berumur 12 atau 13 tahun, dia kalau ingin bersikap seperti anak-anak udah bukan masanya lagi, tapi ketika dia udah pengen bersikap kayak orang dewasa belum cukup gitu. Jadi di sini dia masa remaja ini berada di masa ambang kebingungan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada masa perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan fisik gitu. Seperti contohnya kayak perempuan menstruasi, laki-laki perubahan suara besar, terus tumbuhnya jakun. Nah, para periode perubahan ini juga nanti akan timbullah masalah-masalah dalam remaja. Contohnya nih kayak perempuan setelah menstruasi pasti dia akan akan timbul suatu perubahan dalam bentuk tubuhnya. Tapi ini nggak semua sih, cuma beberapa aja. Contohnya dia semakin gemuk atau berisi gitu badannya. Nah, di sini jadi ada timbul masalah nih, dia mulai perubahan sikapnya, perubahan perilakunya dari yang misalkan dari anak-anak dia ceria, tapi setelah menstruasi terus setelah mendapatkan perubahan bentuk badan dia jadi nggak pede, jadi pemalu, jadi pendiam. Nah, di situ yang dimaksud dengan periode perubahan gitu. Terus yang selanjutnya ada usia bermasalah.
Kenapa disebut usia bermasalah? Karena dia kan yang tadi saya bilang kan berada di ambang kebingungan gitu. Jadi dia coba-coba tuh kayak misalkan ngikutin pergaulan karena dia merasa nanti kan gue udah mau dewasa nih, berarti gue nyoba-nyoba ini nggak apa-apa, akhirnya masuklah ke pergaulan yang nggak baik gitu. Itu yang dimaksud usia bermasalah, karena rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin keponya tinggi gitu, terus coba-coba akhirnya bablas gitu. Yang selanjutnya masa mencari identitas. Nah, mungkin kita sering lihat ya kalau remaja itu mainnya geng-gengan, kelompok-kelompokan. Nah, itu tuh kelompok itu ya itu sesuai dengan aturan yang ada di kelompok itu. Jadi seorang remaja itu dituntut untuk kayak main bergeng sesuai dengan aturan di geng itu gitu. Jadi ketika seseorang yang di luar aturan geng itu, dia nggak termasuk dari geng itu gitu kan. Beda ya kalau setelah beda dari kita gitu kan. Kalau kita kan sekarang ngerasain kita nggak perlu teman yang banyak, cukup 1-2 orang yang emang memiliki visi misi yang sama, maksudnya punya hobi yang punya hobi yang sama, nggak harus berkelompok-kelompok lagi gitu. Beda halnya dengan masa remaja gitu. Adanya ada masa mencari identitas. Nah, di sini maksudnya itu mencari identitas kan tadi ini masa penyesuaian gitu kan. Penyesuaian. Terus di sini dia kan kita ngelihat kan kalau masa remaja itu dia mainnya suka berkelompok-kelompok. Nah, di sini maksud mencari identitas tuh itu gitu. Antara dia pengen masuk ke kelompok itu enggak gitu. Yang selanjutnya ada masa mencari identitas. Jadi kan kita sering lihat nih teman-teman kalau masa remaja itu mainnya suka geng-gengan atau berkelompok-kelompok. Nah, jadi sebenarnya hal itu tuh memaksa kita untuk ikut juga ke geng-geng itu gitu. Seperti yang kita tahu kalau misalkan di remaja itu kalau berkelompok-kelompok itu pasti ada aturan-aturannya gitu kan. Kalau misalkan nggak sesuai sama aturan yang itu, ya udah itu bukan bagian dari geng itu gitu. Sedangkan dalam masa remaja ini suatu pengakuan itu adalah suatu hal yang penting gitu. Diakui itu adalah suatu hal yang penting. Makanya kalau masa remaja itu sering caper gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah usia yang menimbulkan ketakutan. Nah, yang tadi itu kan ya, yang dia tuh masa remaja ini kepo, pengen coba-coba, tapi dia sebenarnya juga punya rasa takut, nanti gue kalau ngelakuin ini kedepannya gimana ya, ataukah berimpact positif atau negatif nih nanti untuk ke depannya gitu. Keponya tinggi tapi dia juga punya rasa ketakutan gitu, rasa takut. Terus yang selanjutnya adalah sebagai ambang masa dewasa. Nah, karena dia mau ke masa dewasa nih, jadi dia tuh ngerasa kayak ya udah berarti gue harus mencoba berperilaku kayak orang dewasa gitu. Kayak misalkan mencoba hal-hal yang seperti orang dewasa, contohnya dari hal berpakaian, dari pergaulan, supaya apa? Supaya dia dianggap seperti orang dewasa gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rahma Tursina. Saya, Siti Rahma Tursina, akan menjelaskan tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum masuk ke sifat perilaku terpuji, maka kita harus tahu apa itu pergaulan. Nah, pergaulan itu merupakan cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya ataupun dengan orang lain. Karena dengan bersosialisasi itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Karena manusia itu makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain. Nah, zaman semakin modern, semakin canggih, dan pergaulan pun semakin meluas dengan adanya media sosial yang digunakan oleh seseorang tersebut. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam pergaulan, karena pergaulan bisa membawa pengaruh baik ke arah positif ataupun ke arah negatif. Nah, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, ada perilaku terpuji adalah perilaku yang sesuai dengan apa yang Allah mau dan ridhoi.
perilaku terpuji ini terbentuk melalui akhlak. Akhlak itu sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan spontan tanpa adanya proses berpikir dan mudah melakukannya. Oke. Nah, di sini ada contoh akhlak terpuji. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Sesama muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Nah, di sini ada ukhuwah itu ada dibagi 3. Ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sesama agama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama tetapi saling menghormati keyakinan. Dan ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama manusia apapun agamanya, bangsanya, sukunya, tetapi saling menghormati. Dan Islam juga tidak melarang antara pergaulan laki-laki dengan perempuan, tetapi Islam hanya membatasi pergaulan itu tersebut karena takut menjadi peluang perbuatan dosa. Terus ada saling tolong menolong kepada sesama. Dalam Islam, semua umat muslim adalah saudara, maka wajib hukumnya untuk saling tolong menolong kepada sesama dalam kebaikan. Ketiga, ada menghormati dan menghargai. Dalam Islam mengajarkan bahwasanya setiap muslim, baik yang tua maupun yang muda, harus saling menghormati dan menghargai, dan tidak boleh saling bertengkar, bermusuhan. Dan begitupun kepada agama yang lain, pemeluk agama yang lain harus tetap menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Terus ada mengembangkan wawasan keilmuan, yaitu dengan contoh remaja di daerah Lamongan ini sangat antusias untuk membuat kajian dan mengikuti kajian Islami yang dibina oleh fasilitatornya. Terus ada sikap arif dan bijaksana, yaitu mengajarkan remaja tersebut untuk berwawasan luas, bersabar, sopan santun, dan bersikap hati-hati lagi untuk mengambil keputusan, untuk bergaul. Selanjutnya ada menumbuhkan sikap disiplin diri, yaitu dimana sikap disiplin ini akan membentuk pribadi yang tertib dan melaksanakan tugasnya dan berusaha menjadi teladan dalam lingkungannya dan tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya. Selanjutnya ada sikap mandiri, yaitu remaja yang berpegang teguh pada prinsipnya dan keyakinannya atas kebenaran dan bisa memilih mana yang pergaulan baik dan tidak itu sesuai sama pendirian di hatinya dia. Jadi dia tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif yang diajak oleh teman-temannya. Terus ada sikap menumbuhkan tanggung jawab, yaitu mendorong untuk terbentuknya remaja yang menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. Terus selain itu remaja juga harus membiasakan diri mereka untuk melakukan perilaku terpuji dengan cara mengajak berbuat kebaikan, yaitu mengajak teman-temannya untuk kebaikan, karena mengajak itu akan mendapatkan pahala. Terus mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, contohnya belajar bersama, menghafal Al-Quran bersama, dan mengikuti kajian-kajian Islam bersama. Terus ada bersikap santun dan tidak sombong. Nah, dalam pergaulan, perilaku yang baik kepada teman akan membuatnya merasa nyaman berteman dengan kita, sehingga kita merasa nyaman juga untuk bertukar pengalaman, untuk menambah pengetahuan baru. Terus ada menutup aurat. Dalam Islam telah mewajibkan bagi laki-laki ataupun perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri mereka. Dan Islam juga melarang banget
untuk pasangan yang lawan jenis atau bukan mahram berdekatan agar tidak menimbulkan fitnah. Baik, selanjutnya saya akan membahas perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Seperti yang kita tahu bahwasanya baik perilaku tercela ataupun terpuji sering kita jumpai, sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukannya. Nah, perilaku tercela itu apa sih? Perilaku tercela adalah perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau dan tidak ridhoi. Jadi maksudnya perilaku yang seharusnya tidak kita lakukan dan seharusnya kita hindari, karena dalam Islam Allah hanya mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Mungkin kan kalau kita sebutkan secara keseluruhan perilaku tercela itu banyak banget, tetapi di sini kita hanya membahas beberapa saja. Yang pertama itu ada penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba ini adalah salah satu perilaku yang menyimpang. Kenapa? Karena penggunaan narkoba ini melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, dalam penggunaan narkoba pun akan merugikan diri kita sendiri karena akan berdampak pada kesehatan kita. Jadi kesehatan kita ini akan terganggu. Yang tadinya awalnya badan kita sehat, bugar, tidak menutup kemungkinan ketika kita mengkonsumsi narkoba akan timbul penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada mengkonsumsi minuman keras. Ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras atau alkohol secara berlebihan, ia akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Makanya banyak para pemabuk di luar sana yang sering melakukan keributan, seperti perkelahian atau bahkan membunuh akibat dari pengaruh alkohol tersebut. Makanya mengkonsumsi minuman keras ini adalah salah satu dari perilaku yang menyimpang juga, karena akan merugikan diri kita juga dan masyarakat. Selanjutnya ada pergaulan bebas. Nah, bergaul ini kan adalah salah satu cara kita untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kita dalam bergaul pun harus tetap hati-hati dan memilih teman juga, karena pergaulan ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita menemukan pergaulan yang positif, pasti kita akan terbawa positif. Tetapi jika kita menemukan pergaulan yang negatif, tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa negatif pula. Nah, contoh dari misalkan pergaulan yang negatif atau pergaulan bebas ini, contohnya misalkan tidak menutup kemungkinan mereka tidak malu untuk berdua-duaan dengan lawan jenis atau bahkan sampai berani melakukan hubungan seksual. Nah, hal tersebut kan sangat dilarang. Allah pun telah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Pasti ketika kita melakukannya, sudah pasti kita sangat berdosa besar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, selanjutnya ada tawuran antar pelajar. Nah, mungkin tawuran ini sudah tidak asing lagi kan untuk kita dengar, karena mungkin kita sering melihat atau menyaksikannya baik secara langsung ataupun melalui berita. Nah, tawuran ini pun adalah salah satu perilaku yang menyimpang, karena dari tawuran tersebut akan menciptakan generasi yang tidak baik, lalu akan menimbulkan korban juga. Nah, makanya kita sebagai calon guru harus tetap mengawasi para siswa agar menjauhi hal-hal tercela, salah satunya seperti tawuran tersebut. Selanjutnya ada akibat dari akhlak tercela. Nah, ketika seseorang telah melakukan perbuatan tercela, pasti otomatis akan menimbulkan nilai negatif dari perilaku tersebut. Nah, yang pertama itu ada bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Contohnya seperti tawuran. Ketika kita
kita melakukan tawuran nih, pasti kan akan timbul nilai kekerasan. Padahal dalam Islam itu kan mengajarkan kita untuk selalu berlemah lembut kepada orang, berbuat baik. Tapi ini kita malah membuat atau melakukan kekerasan. Otomatis apa yang kita lakukan kan sudah bertentangan dengan nilai ajaran agama. Nah, selanjutnya ada hilangnya budaya malu. Jadi hilangnya budaya malu dalam pandangan Islam ini maksudnya hilangnya rasa malu yang mengakibatkan seseorang ini mudah melakukan maksiat. Misalkan contohnya ketika seseorang memakai pakaian tetapi tidak menutup auratnya. Nah, itulah akibat dari hilangnya budaya malu, karena dia merasa apa yang dia lakukan itu benar dan bahkan mungkin sudah terbiasa untuk dia lakukan. Dan dia juga menganggap mungkin apa yang dia lakukan itu keren gitu, karena bisa saja semua orang itu melakukannya, padahal itu kan adalah salah satu perilaku yang salah, yang sebaiknya jika kita memakai pakaian itu yang menutup aurat kita agar terhindar dari fitnah dan hawa nafsu lawan jenis. Nah, yang selanjutnya ada menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ini masalah kesehatan ini biasanya timbul dari penggunaan narkoba atau minuman keras yang secara berlebihan. Ketika kita mengkonsumsi keduanya, apalagi secara terus-menerus dan berlebihan, pasti kan akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita, sehingga kesehatan kita pun akan terganggu. Selanjutnya ada solusi memperbaiki akhlak tercela. Jadi ketika kita ingin terhindar dari perilaku tercela, maka harus ada beberapa hal yang kita lakukan. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ini adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Jadi misalkan kita tidak terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, agar kita bisa meningkatkan iman kita, maka biasakanlah untuk melakukan ibadah yang sunnah juga, seperti sholat duha, tahajud, atau puasa Senin Kamis. Begitupun dengan amalan yang baik gitu. Misalkan kita tidak terbiasa untuk bersedekah. Nah, kita biasakan untuk bersedekah. Insya Allah ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, kita akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga akan merasa iman kita meningkat kepada Allah. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia ini kan adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, jadi dia tidak bisa hidup sendirian. Nah, ketika kita memiliki akhlak yang baik, pasti orang-orang pun akan senang untuk mendekati kita. Tetapi jika kita memiliki akhlak yang buruk, pasti orang pun akan malas ataupun gak mau gitu bergaul dengan kita. Begitupun kita bergaul dengan teman. Walaupun itu teman sebaya, kita harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan kita tidak boleh berbuat semena-mena, karena jika kita berbuat yang semena-mena, pasti orang lain pun akan malas bergaul dengan kita. Selanjutnya ada mengatur waktu dengan baik. Nah, kan kita itu hidup sehari itu kan ada 24 jam. Nah, jadi gimana caranya kita harus mengatur 24 jam ini dengan baik? Jadi walaupun di sela-sela kegiatan kita yang sibuk, kita harus bisa menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah atau melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti mendengarkan kajian, mengikuti kajian, ataupun membaca Al-Quran. Jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang sia-sia, karena kita akan merasa tidak sempat untuk melakukan hal tersebut. Jadi insya Allah kita akan terhindar dari perilaku yang tercela. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini datangnya dari dalam diri sendiri, yaitu fitrah suci atau bawaan sejak manusia lahir. Nah, yang pertama itu ada insting atau naluri, yaitu kemampuan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti sebagai si subjek tidak disadari dan berlangsung secara mekanis, yaitu kayak naluri lapar atau makan, naluri bertelur
sesuatu dan salah satu kekuatan dari dalam. Jadi jika anak ini ingin berbuat baik dari dalam hatinya, maka anak tersebut akan berbuat baik. Tapi jika anak tersebut ingin berkeinginan untuk melakukan hal yang negatif, maka anak ini akan melakukannya karena berdasarkan keinginan. Terus ada kebiasaan. Kebiasaan itu faktor terpenting dalam pembentukan akhlak, karena perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi mudah dikerjakannya. Jika kebiasaannya berbuat baik seperti dari kecil sudah diajarkan bersedekah sama orang tuanya, maka sampai si anak ini pun dewasa akan terbiasa untuk melakukan bersedekah. Terus adanya hati nurani, yaitu pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan apabila tingkah laku manusia itu berada di dalam keburukan. Jadi contohnya ada anak misalkan ya ingin menggunakan narkoba atau obat-obatan, ingin mengikuti akhlak tercela dari teman-temannya, mengikuti pergaulan di teman-temannya, tetapi hati nuraninya ini menolak untuk mengikuti perbuatan keburukan. Maka kalau anak tersebut memiliki pendirian yang kuat, dia tidak akan mengikuti pergaulan tersebut, dia akan menjauh seperti itu. Terus ada faktor eksternal. Setelah tadi dijelaskan faktor internalnya, nah sekarang di sini saya akan menjelaskan faktor eksternalnya. Sebenarnya apa sih faktor eksternal yang bisa mempengaruhi suatu perubahan akhlak seseorang itu? Nah di sini ada faktor lingkungan, pengaruh keluarga, pendidikan masyarakat, pengaruh sekolah gitu. Jadi faktor eksternal ini sesuatu faktor yang timbul dari luar diri seseorang gitu. Kan internal itu dari dalam diri, nah sedangkan eksternal ini dari luar gitu. Sebenarnya ini faktor eksternal ini ada hubungannya sama teori tabula rasa gitu. Bagaimana suatu kertas kosong itu dipengaruhi, isi dari kertas kosong itu akan dipengaruhi oleh yang nulis gitu. Yang nulis ini maksudnya ya faktor-faktor yang di luar ini gitu. Pembentukannya tuh tergantung orang yang nulisnya mau yang seperti apa gitu. Di sini yang pertama ada faktor lingkungan nih. Jadi akan beda kan teman-teman, seseorang yang tinggal di lingkungan yang emang Islami dan seseorang yang tinggal di lingkungan yang enggak Islami gitu, pasti akan berbeda gitu. Nah jadi di sini yang dimaksud faktor lingkungan tuh itu. Terus pengaruh keluarga, begitupun pengaruh keluarga, misalkan keluarganya emang udah menerapkan nilai-nilai Islam di dalam keluarga, pasti itu akan berimpact ke anaknya juga akan menuruti atau akan mengikuti sifat nilai-nilai yang udah diajarkan dalam keluarga gitu. Contohnya bapaknya sholat di masjid nih, sholat subuh, berarti anaknya juga akan ngikut sholat subuh karena udah ada role modelnya, udah dicontohin sama bapaknya gitu. Karena kita percaya teman-teman bahwa sesuatu yang dicontohkan itu akan lebih mudah dibanding hanya dengan ucapan gitu atau disuruh-suruh aja gitu. Terus yang selanjutnya itu pendidikan masyarakat. Nah kan kalau di keluarga kan seorang anak ini tinggal pastinya di lingkungan masyarakat kan, berarti dari sikap masyarakatnya seperti apa gitu. Balik lagi tadi, kalau emang masyarakatnya udah negakin nilai-nilai Islam, pasti yang terbentuk juga akhlaknya baik gitu. Akan beda ketika seseorang tinggal di lingkungan yang di lingkungan masyarakat yang baik, yang udah menegakkan nilai-nilai Islam, dengan yang buruk yang belum menegakkan nilai-nilai Islam gitu, pasti akan berbeda gitu. Terus pengaruh sekolah nih, begitupun dengan sekolah pasti akan berbeda gitu, dari sekolah yang berbasis Islami dan sekolah yang berbasis umum. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, kalau sekolah yang berbasis umum itu, sekolah umum
dilakukan gitu. Apakah itu cukup untuk mengubah perilaku si anak? Apalagi kalau misalkan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan masyarakatnya itu kurang. Terus gimana? Pasti bakalan kurang banget kan pembentukan akhlaknya. Jadi sekolah pun mengambil peran gitu. Sebenarnya semua ini faktor eksternal ini sih berkesinambungan gitu teman-teman. Karena mereka ini ya berkesinambungan, maksudnya memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi akhlak pergaulan remaja ini, bahwasanya remaja ini adalah masa peralihan menuju dewasa, yang mana dalam pergaulan remaja kita sebagai calon guru dan nantinya menjadi orang tua harus mengawasi pergaulan anak khususnya dalam masa remaja, karena masa remaja ini adalah masa mencari jati diri dan mereka ini ingin tahu tentang segalanya. Nah, di sini juga terdapat perilaku-perilaku yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Perilaku terpuji, salah satunya perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini seperti saling tolong-menolong, menghormati dan menghargai, mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, untuk selanjutnya ada perilaku tercela, di mana perilaku tercela ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau dan tentunya enggak diridhoi oleh Allah gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya ada penggunaan narkoba, terus pergaulan bebas, free sex contohnya, terus yang selanjutnya berpacaran. Nah, itu adalah sedikit contoh dari akhlak tercela gitu. Terus baik itu akhlak tercela maupun akhlak terpuji ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana kedua faktor ini itu saling memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat gitu. Dengan artian ketika kita ingin membangun suatu perilaku atau akhlak seseorang, kita nggak bisa hanya menggunakan satu faktor aja dan satu faktor yang lainnya itu dihiraukan, tapi kita harus membangun kedua faktor ini gitu, membangun kebiasaannya, membangun lingkungannya, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, didikan orang tua itu harus mendukung agar keduanya maksimal gitu, nggak cuma dari segi satu faktor aja. Ya mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Lahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.